Siap gerak. Rancang depan gerak. Tegak gerak. Silakan nih cari yang lurus di mana kita sudah masuk. Nah, ini sosok. Kaki kalau hidung. Masuk meja masing-masing ya. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing. Bangkunya dirapikan, meja dirapikan, bajunya juga dirapikan. Siap belajar? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Ya. Apa kabar kalian semua? Baik. Udah sarapan? Udah. Ada yang belum sarapan nih? Ada. Alhamdulillah berarti udah sarapan semua nih ya. Nah, baiklah teman-teman sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, semoga apa yang kita lakukan pembelajaran kita di hari ini mendapatkan suatu keberkahan dan rahmat dari Allah SWT. Untuk itu mari kita berdoa secara bersama-sama. Untuk doa ini Bapak mintakan kepada anak Bunda Amira untuk memimpin doa. Karena tadi Bapak lihat anak Bunda Amira ini datang paling awal nih, paling awal, maka untuk kesempatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak tetap kepada anak Bunda Amira untuk memimpin doa. Kepada anak Bunda Amira, Bapak silakan. Marilah teman-teman kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan, sudah berdoa. Harapkan nanti ketika kita berdoa, kita harus benar-benar memohon, meminta. Karena doa itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, anak-anak sekalian, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air dan bangsa ini, untuk itu marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk lagu Indonesia Raya ini Bapak pintakan kepada anak Daselti untuk memimpin teman-temannya. Kepada anak Daselti, Bapak silakan. Yang lain silakan berdiri. Mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
serahkan kepada kalian semua. Saya memimpin lagi saya nanti. Harapkan harus diperhatikan benar-benar. Kawannya diperhatikan ya. Dengan selfie ya. Nanti diperhatikan. Jangan nunduk. Nanti bingung kawannya. Kan memimpin. Jadi memimpin diperhatikan, kawannya diperhatikan. Pas menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ini bukan hanya selfie, tapi untuk yang lainnya. Nanti giliran nanti ya. Baik, karena anak sekalian, untuk meningkatkan literasi kita, Bapak kasihkan waktu sebanyak 5 menit untuk kalian membaca, ambil buku di kotak baca ini. Nanti kembali ke bangku masing-masing, baca di mejanya masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit, setelah itu bukunya dikembalikan lagi ke tempat semula. Paham? Paham. Ya, sekarang silakan diambil. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Terserah kalian baca buku apa. Jangan berebut. Yo, yang udah ngambil bukunya silakan ke mejanya masing-masing. Baca, terserah. Mau ngambil buku apa? Pak kasih waktu 5 menit. Ya. Silakan kalian baca buku yang akan kalian ambil di meja masing-masing. Bapak kasih waktu sebanyak 5 menit ya. Kalau seandainya mau ditukar, silakan selfie. Nanti mau ditukar, silakan tukar bukunya. Bebas kalian baca buku apa? Bebas. Ambil saja di buku pojok. Nanti setelah itu sudah selesai 5 menit membacanya, baru buku itu kamu kembalikan ke tempat semula. Paham? Ya, oke. Tidak mungkin anak akan menjadi remaja yang Agak jauh yang bacanya ya, jangan terlalu benar, jadi jangan teruntung. Berdamai dengan orang lain misalnya
dan membaca buku, semakin banyak pengetahuan kita tentang ilmu pengetahuan. Baik, anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, inspirasinya untuk membaca kalian sudah habis. Silakan kalian tutup bukunya, kalian ulangkan buku tersebut ke tempat semula. Nanti di tempat ini kamu rapikan ya, rapikan ini dan rapikan. Nanti setelah itu baru kamu duduk ke bangkunya masing-masing, kita lanjut pembelajaran. Yuk, silakan. Terus dirapikan. Pelan-pelan. Yang sudah selesai, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Yang sudah selesai, dan kembali ke bangkunya masing-masing. Sudah, kembali. Sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait tentang eksplanasi tentang tokoh penemu yang mengubah dunia. Sekaligus kita lanjutkan dengan pembelajaran tentang rangkaian listrik seri. Nah, terkait dengan rangkaian listrik ini, apakah kalian pernah melihat bola lampu di rumah kalian? Pernah lihat? Ya, kalau di rumah kalian ada listrik, sudah pasti ada bola lampu. Nah, setelah kalian melihat bola lampu tersebut, mengapa bola lampu itu bisa menyala? Kenapa? Ayo. Kenapa? Ya, kenapa? Karena ada aliran listrik. Ya, karena ada aliran listrik. Maka lampu tersebut bisa menyala. Nah, hari ini itu yang akan kita pelajari. Siap belajar? Siap. Oke. Nah, melalui pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian nanti setelah pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan terperinci. Kalau dari pelajaran ke depan ada sedikit poinnya. Selanjutnya, kalian dapat mengklasifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi dengan benar. Kalian juga dapat merumuskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan percaya diri. Kalian juga setelah mengamati gambar dapat melakukan dan jawab, ya, menjelaskan manfaat komponen listrik dengan benar. Setelah itu, kalian juga dapat menganalisis susunan rangkaian listrik seri dengan sistematis. Kalian juga dapat menggambar rancangan listrik seri dengan benar. Dan selanjutnya kalian juga dapat membuat rangkaian listrik seri dengan kreatif. Ya, Bapak harapkan semuanya harus memperhatikan dengan benar, ya.
Oke. Baik, anak-anak sekalian, nah kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Sekarang kalian Bapak tampilkan PPT atau PowerPoint di depan kalian, tolong kalian amati bersama-sama. Lalu ke depan Bapak tampilkan teks eksplanasi yang ada di slide PowerPoint. Oke, baik. Berkenaan dengan teks eksplanasi ini, apa itu teks eksplanasi? Kalian bisa lihat di depan. Silakan nanti salah satu teman kalian yang membacakan. Siapa yang membacakan? Siapa siap bacanya? Ini dibaca nih. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat seperti budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berkenaan, yang berisi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat seperti budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Nah, inilah teks eksplanasi namanya. Oke. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi itu apa? Nah, untuk ciri-cirinya kalian bisa lihat lagi nih di slide di depan. Jelas ya nih? Kelihatan? Siapa yang mau bacanya nih? Silakan. Siapa tuh? Ini silakan nih baca nih. Lihat nih. Apa ciri-ciri teks eksplanasi? Eksplanasi semua informasi yang disajikan dalam teks berdasarkan pada fakta faktual tanpa tambahan pendapat dari penulis. Ya, yang kedua. Jenis teks ini informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang sedang dibahas. Ya, yang ketiga. Siapa yang membacanya lagi? Sama? Nampak nggak nih yang di belakang sana? Nampak? Ya, nama yang ketiga. Tolong nama, baca nama. Ya. Terdiri dari dua jenis yang pernyataan umum, penjelasan atau Kausal dan interpretasi. Ya, nampak kan? Siapa lagi? Siapa? Nih, Amira dekat benar. Itu dijawab tadi itu. Penjelasan dan teks ini menggunakan penanda untuk Urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, nah, jadi ciri teks eksplanasi bisa kalian lihat di sini. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama adalah semua informasi yang disajikan dalam teks didasarkan pada fakta. Fakta itu sesuatu yang nyata, fakta atau faktual, ya. Ya, baca ke depan. Tanpa tambahan pendapat dari penulis. Nah, ini fakta benar-benar kejadiannya. Yang kedua adalah jenis teks ini informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. Ya, jadi sifatnya adalah sifat informasi. Informatif itu adalah informasi. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah struktur teks terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, urutan penjelasan, atau kausal dan interpretasi. Nah, yang keempat adalah penjelasan dalam teks ini menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, selanjutnya itu adalah struktur teks eksplanasi terdiri atas satu, pernyataan umum. Pernyataan umum pembukaan. Pernyataan umum berisi tentang informasi singkat tentang hal-hal yang dibicarakan. Yang kedua Gilang. Bisa baca Gilang. Yang kedua. Penjelasan berisi tentang urutan, uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Ya, yang ketiga silakan. Yuk.
Ya, siapa yang mau? Kedua, ayo baca saja. Nggak salah. Nampak nggak nih? Nampak ya. Silakan Ija. Ija. Kesimpulan berisi terdapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan pada teks. Ya, ini adalah struktur teks eksplanasi terdiri atas ada 3 nih strukturnya nih. Yang pertama adalah pernyataan umum, pembukaan, pernyataan umum berisi tentang informasi singkat tentang hal-hal yang dibicarakan. Yang kedua adalah penjelas. Penjelas itu adalah isi. Jadi penjelas berisi tentang urutan, uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Ya. Yang ketiga adalah simpulan. Simpulan itu adalah penutupnya. Berisi tentang pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan di dalam teks tersebut. Nah, inilah adalah struktur teks eksplanasi. Ya. Nah, selanjutnya adalah informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi. Nah, jadi kalian nanti akan Bapak kasihkan LTMD untuk kalian mencari informasi-informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi yang nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Nanti kalian kerjakan, kalian kerjakan secara berdasarkan dari LTMD itu. Nah, inilah informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting dari teks eksplanasi dari bacaan merupakan ide atau gagasan utama yang terdapat di setiap paragraf bacaan untuk menemukan informasi penting dari teks bacaan tersebut. Nah, inilah kalau kalian ingin mencari informasi penting dalam teks eksplanasi, kalian mencarinya dari teks bacaan. Jadi baca itu kalian baca, ya. Baca itu merupakan ide atau gagasan utama. Mana yang menjadi ide atau gagasan utama, ya, itulah yang menjadi informasi penting dari bacaan tersebut. Paham? Paham. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada cara menemukannya. Nah, ini kalau tadi itu adalah informasinya seperti apa. Nah, sekarang kita cara menemukannya. Cara menemukan informasi penting di dalam teks eksplanasi itu seperti apa. Nah, yang pertama, coba si Sika kan nampak di sini nih. Kalau saya itu agak jauh. Coba dibaca yang nomor satunya. Bagaimana cara menemukan informasi penting itu? Yang pertama, informasi dari teks eksplanasi dapat ditemukan ya, yang pertanyaan adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. ya, yang pertama kita cara menemukannya, menemukan informasi penting itu, ya. Yang pertama adalah dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan yang disingkat dengan adik Simba. Ya, adik Simba itu apa? Ini kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi disingkat dengan adik Simba. Jadi seperti itu, ya. Nah, yang kedua, coba si ini baca lagi nih. Kedua. Dibaca dengan menggunakan berkali-kali dengan Pemahaman, ya. Nah, jadi teks itu kalian menemukan yang pertama itu kan kalian mencarinya dengan adik Simba, mencari pertanyaan dengan adik Simba. Yang kedua itu dengan sungguh-sungguh membacanya diulang-ulang berkali-kali sehingga kalian bisa menemukan informasi penting dengan tepat dari bacaan tersebut, ya. Nah, yang ketiga adalah kalian mencatat poin-poin penting yang terdapat di setiap paragraf. Jadi di setiap paragraf itu kalian catat, ya, poin-poin penting apa. Kalian catat dulu. Catat kira ada penting, baru kali itu penting catat, tulis, ya, ditulis di setiap paragraf tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, kembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Ya, setelah poin-poin itu kalian catat, Amira, ini, ya, tadi ke depan. Nah, setelah poin-poin tersebut kalian catat, nanti poin tersebut kalian buat menjadi kalimat yang utuh, ya, menjadi kalimat yang utuh. Oke, nah selanjutnya rangkaian kalimat-kalimat tersebut
menjadilah sebuah paragraf yang baru. Nah, jadi dari paragraf yang sudah ada itu kamu ambil ya, dari paragraf tersebut poin-poin pentingnya kamu catat ya. Setelah itu kamu jadikan kalimat-kalimat, nanti baru kamu jadikan sebuah paragraf. Nah, jadi paragraf itu jadinya paragraf itu adalah kumpulan dari kalimat kan? Kalimat kumpulan dari kalimat itu menjadi sebuah paragraf ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut tentang contoh. Nah, ini ada contohnya nih. Ada contohnya. Ini contoh informasi penting. Nah, contoh ini tidak dapat tampilkan sini. Ya, ini sekedar contoh saja. Nah, kamu akan Bapak suruh Bapak kasihkan nanti EKBD-nya, kamu cari itu informasi penting yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau perhatian lagi ke depan, ini ada Bapak tampilkan gambar nih. Kamu amati gambar ini, nanti kamu jawab apa yang dibahas di dalam gambar tersebut. Bisa lihat nih yang belakang? Lihat ini belakang? Lihat kan? Ini gambar apa nih? Ya, ada gambar rumah. Ini selain rumah, kamu ada yang melihat apa nih di sini nih? Ya, ada lampu. Ini ada rumah, sampai ada malam, ada lampu. Nah, ini lampunya nih menyala nggak? Nah, jadi dari gambar ini apa yang dibahas di dalam gambar ini? Apa yang dibahas nih? Kalau kalian melihat ini? Lampu. Ya, tentang lampu. Nah, ini adalah lampu bisa menyala karena ada Listrik. ada apa? Iya, ada aliran listrik. Nah, hari ini kita akan membahas ini. Ya, akan membahas tentang aliran listrik ini, rangkaian listrik. Oke. Nah, selanjutnya kalian setelah kalian lihat di sini, mengapa lampu ini bisa menyala? Yang sudah kalian sebutkan tadi, karena ada aliran listriknya. Nah, yang ketiga, pernahkah kalian membuat rangkaian listrik seperti ini? Pernah tidak? Pernah. Ada yang pernah nih? Belum. Ya. Oke. Nah, kalau belum ada yang pernah, maka nanti setelah ini kita akan membuat rangkaian listrik seri secara sederhana. Siap? Siap. Siap ya? Nanti kita akan membahas dulu. Oke. Nah, sebelum kita memasuki membuat rangkaian listrik seri, kalian akan bapakkan bagikan NKPD, ya. NKPD sini ada berisi teks eksplanasi. Nah, di sini kalian akan jawab. Kalian menemukan informasi penting yang ada di dalam teks eksplanasi yang di dalam NKPD ini. Setelah Bapak bagikan. Setelah selesai, kumpulkan. Nanti kita lanjut ke rangkaian listrik seri. Ya. Dibaca nih. Baca teks tersebut. Dan yang sudah dapat ini tolong dibaca. Nanti dijawab pertanyaan yang ada di LKPD di nomor yang kedua. Sudah selesai, kumpulkan. Ya, baik. Sudah dapat semua kan? Nah, setelah itu kalian baca teks eksplanasinya. Ya, kalian jawab soal yang ada di lembar yang kedua, yaitu Bapak kasih waktu 10 menit. Kalaupun ya kalian tidak sampai 10 menit kalian mengerjakan, silakan kalian kumpulkan ke tempat bekerja Bapak. Siap? Siap nih? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak silakan dikerjakan. Ya, baca nanti diisi di lembar keduanya.
tahukah kamu bagaimana perjalanan harus listrik hingga sampai ke rumahmu? Tugas sehari-hari, namun Ya, ada yang sudah selesai ngerjakan ini PKBD-nya? Ada kesulitan? Apa yang sulitnya apa nih? Apa? Ya, dikerjakan ketiga-tiganya itu, dikerjakan. Nah, jadi kamu baca dulu teksnya, baru kamu kerjakan soal-soal yang Bapak bintangkan ini. Ya, dikerjakan pada kolom yang sudah Bapak sediakan ini. Kerjakan. Ya, ini kerjakan. Nah, mengerjakan ini sesuai dengan bacaan teks tadi ya. Sesuai dengan bacaan teks ini. Ya. Ya. Kalau udah selesai dikumpulkan. Tapi Bapak kasih waktu 10 menit. 10 menit. Lama 10 menit ini ya. Nah, ini ya. Kerjakan sesuai dengan ini. Ini. Apa sih ya? Jadi betul ini. Nah, jadi setelah kamu baca ini, teks ini, kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar itu ini. Nanti jawabannya itu ditulis di kolom ini, ya. Oke, silakan dikerjakan. Ini pakai gini tulis ini. ya, diambil yang penting-pentingnya diambil. Hasilkan teks ini nanti kamu masukkan di dalam kolom ini. Ya, kemudian kolom. Oke. Ada lagi? Lihat di semua aja. Nah ya, jangan ribut nih, jangan ribut. Ya, kerjakan. Udah selesai? Yang udah selesai dikumpulkan. Ya, di sini sudah. Jadi kalau
Teman-teman sekalian, tugas di LKPD 1 nya sudah selesai. Yang mudah siapa? Yang mudah? Ya, yang mudah boleh dikumpulkan. Yang belum silakan diselesaikan. Masih ada waktu sedikit. Waktu. Silakan yang mudah selesai dikumpulkan, yang belum silakan dilanjutkan selesaikan tugasnya. Baik, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis. LKPD 1 nya tolong dikumpulkan semua di meja bapak ini. Silakan. Ya, terus namanya jangan lupa ya. Ya, tulis nama tulis. Ya, yang belum tulis nama, tulis namanya. Ada. Ya, bilang. Ya, yang belum selesai untuk pembantunya masing-masing. Temannya. Baik, anak-anak sekalian, karena kalian tadi sudah selesai mengerjakan LKPD 1 nya, selanjutnya Bapak akan tampilkan video. Kalian perhatikan di depan ini, video di depan. Nanti video tersebut kalian simak apa yang ada di isi video tersebut, ya? Paham? Oke. Sekarang Bapak harapkan kalian benar-benar disimak nih videonya. Nih, Bapak tampil ini videonya nih. Video tentang pembuatan rangkaian listrik seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak Tenis Suryadi. Ya, silakan diperhatikan. Yang bagian apa kan? Bapak akan mencoba praktik ilmu. Ya, diperhatikan. Sika, perhatikan di depannya. Disimak videonya. Bagaimana membuat rangkaian listrik. Kurang nyari nggak? Ya, Bapak nyari ini. Sebelum kita kepada praktik, kita akan mengenal dulu alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita memerlukan kabel listrik. Ya, kabel listrik itu ada yang tunggal. Kita ambil yang berwarna merah dan hitam. Kurang lebih 1 meter ya. Yang kedua, anak-anak, kita membutuhkan bola lampu yang kecil dan kedudukannya seperti itu sebanyak 4 buah. Dan kemudian kita membutuhkan saklar sebanyak 1 buah saja. Dan selanjutnya kita memasukkan yang keempat baterai bagaimana cara pembuatan pakaian listrik secara set. Perhatikan, ini alat-alat sudah kita sediakan. Kita mengenal ini ada baterai,
Selanjutnya kita di sini ada salah. Ya disimak nih videonya nih. Kemudian ini ada Perhatikan. kabel Apa kan belakang kan? berubah Apa kan? merah. Nah, itu ada kabelnya tuh, ada kabel. Positif ya. Ya ada baterai. Kemudian ini ada yang Ada lampu. hitam. Ya, ini Ya perhatikan sini apa ya, yang depan. negatif. Ya. Kemudian di sini ada bola lampu. Bola lampu. Ya. Ini ya. Ini ada namanya soket ya. Ya. Kemudian anak-anakku, nah tadi kita membutuhkan kabel itu sebanyak 1 meter. Selanjutnya kalian boleh potong-potong kabel itu sebanyak 4, begitu menjadi 4 dengan ukuran 10 sampai 15 cm ya, seperti ini. Kemudian nah nanti anak-anak di bagian ujung kalian ini potong, kelupas ya sampai ininya bagian dalamnya kelihatan. Setelah itu diambil. Nah ini langsung diputar. Nah ini kalian boleh lakukan dengan meminta tolong atau bantuan kepada orang tua ya, atau kepada orang dewasa. Silakan kalian nanti membuat ini sampai membuat 8 ya. Dan nah ini Bapak ada yang lupa, kalian harus menyiapkan penjepit buaya, ini namanya ya. Ini adalah untuk memasukkan ini kabel ke sini supaya nanti pada saat menyambungkan arus listrik kita tidak terkena sengatan arus listrik. Ya. Oke, anak-anak kita perhatikan bagaimana membuat rangkaian listrik saja. Kita sediakan dulu 2 bola lampu ya. Kemudian saklarnya 1, kemudian kita hubungkan ini kawat ya dengan sumber listrik. Kemudian kita hubungkan 1, 2 bola lampu. Kemudian kita berikan lagi 1 bola lampu lagi ya. Kemudian dari saklar lagi dengan Kita simak videonya nih. Nah, ini rangkaian CCTV nih, cara membuat rangkaian CCTV. Nah, ini anak-anakku, ini adalah salah satu rangkaian listrik yang sederhana, yaitu dengan lampunya yang berpesan secara berderet atau berputar dan tidak tercatat kemudian ada kelebihan dan kekurangannya pada biaya seri. Yang pertama kelebihannya adalah bahwa komponen listrik yang dibutuhkan sangat sedikit ya, sangat sedikit, sehingga yang kedua dari lagi semakin banyak lampu maka nyalanya itu semakin terbuka ya. Ini ada kemungkinan kalau kita tambah 1 lagi bola lampu bisa ini tidak nyala atau rusak kerugiannya. Kemudian yang kedua, nah apabila salah satu dimatikan maka
coba mempraktekannya di rumah. Sangat mudah bukan? Ya, semoga kalian bisa ya. Oke anak-anak, nah kemudian praktik tuh. Baik, teman sekalian, kalian sudah menyimak, menyaksikan video yang Bapak tampilkan di depan kalian ini. Video tersebut adalah bagaimana cara membuat rangkaian listrik series secara sederhana. Kira-kira setelah kalian melihat tampilan video ini, kira-kira adalah gambaran kalian gitu. Seperti apa cara membuatnya? Bisa mudah dipahami dah? Mudah kan? Nah, rangkaian listrik series ini ada rangkaian, salah satu rangkaian dari rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik ada 3. Ada rangkaian listrik seri, ada rangkaian listrik paralel, ada rangkaian listrik campuran. Nah, untuk rangkaian listrik seri ini, ya, kelemahannya apabila salah satu lampunya itu padam, dimatikan, maka yang lain juga mati. Kenapa? Karena dia hanya satu jalur saja, hanya satu jalur. Beda dengan sistem paralel. Kalau lampu satu dimatikan, maka lampu yang lain masih tetap hidup, ya. Maka dia hanya menggunakan satu saklar, ya. Jadi kalau seri itu dia hanya satu jalur saja. Gitu. Nah, kelemahannya karena dia satu jalur, satu rangkaian, maka semakin banyak bola lampunya, maka cahaya itu semakin redup, tidak terlalu terang. Ya, karena hanya satu jalur. Karena banyak dipakai oleh daya-daya lampu-lampu yang lain. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Ya, kalau kalian sudah paham, nanti hari ini kita akan bikin proyeknya. Kalian bagi kelompok. Karena di sini ada 16 orang, maka Bapak bagi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada 4 orang. Jadi satu kelompok ada 4 orang. Nah, kebetulan di sini laki-lakinya hanya 4 nih. Lakinya hanya 4 kan? Ya. Ada Wisnu, ada Rama, ada Kevin, ada Gilang. Nah, jadi yang laki-laki inilah nanti akan mencari siapa kelompok-kelompoknya. Ditarik 3 orang lagi masing-masingnya, ya. Tarik temannya. Jadi 3 orang, menjadilah kalian menjadi 4 kelompok. Nah, setelah kelompok yang kamu temukan, nanti mejanya nanti disatukan ya, mejanya disatukan. Misalnya kelompok 1 ini sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, nanti kelompok 4 sebelah sini, ya. Nah, kelompok 1 biasanya ada Bapak bagi, kita ambil laki-laki saja, sepakat nggak nih? Ada laki ini kan hanya 4 nih, jadi laki-laki ini lah jadi ketua kelompoknya. Setuju nggak nih? Setuju ya. Nah, jadi kelompok 1 itu Gilang, ya Gilang ya? Kelompok 1 ya? Satu. Kelompok 2 Kevin, cari kelompoknya. Kelompok 3 Rama, kelompok 4 Wisnu. Jadi silakan cari kelompoknya siapa. Jadi kelompok 1 sebelah sini, sekali lagi ya. Kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3 sebelah sini, kelompok sebelah sini. Ya, silakan kalian bikin kelompok, cari kelompoknya. Bebas, siapapun. Ayo, yang laki-lakinya jadi ketua kelompok, cari tambahannya. Oke, silakan. Oke, kita kuliah. Kelompoknya udah satu kan? Jadi ada kelompok 1, ada kelompok 2 ada Kevin, kelompok 1-nya adalah Gilang, ketuanya ya. Kelompok 2 ada Rama, kelompok 4-nya adalah Wisnu. Ini kelompoknya. Nah, kalian hari ini
kalian masing-masing kelompok itu membuat rangkaian listrik seri, ya. Jadi semuanya mengharapkan semuanya harus bekerja, ya, harus berpartisipasi, harus ikut, ya, ikut andil semuanya. Jadi semuanya jangan hanya satu teman saja, hanya satu orang saja yang kerja, tidak, tapi semuanya tempat-tempatnya harus bekerja, ya, harus. Sekalian, karena tadi kalian sudah bapak bagi kelompoknya sudah ada. Jadi ketua kelompoknya itu masing-masing diketuai oleh laki-laki. Karena kebetulan di kelas ini laki-lakinya ada 4. Kelompok 1 adalah Gilang, keduanya. Kelompok 2 adalah Kevin, kelompok 3 adalah Rama, kelompok 4 keduanya Wisnu. Nah, jadi ini ketuanya lagi semua nih. Ya. Nah, dalam pekerjaan poin ini, rangkaian ini, ya, ingat dulu semuanya, ingatkan. Kalian sebelum memulainya, kalian gambar dulu. Kalian gambar dulu nih. Ini bapak bagikan ada kardus. Kita pakai kardus saja lah ya. Di kardus saja. Ya, ya ingat semuanya. Kardus ini, di kardus ini kalian gambar dulu. Kayak tadi, rangkaian sini digambar. Di mana tempat bacanya, ya? Di mana saklarnya, di mana tempat bola lampunya, ya? Kamu gambar dulu. Kamu gambar. Nanti setelah kamu gambar, baru kamu letakkan masing-masing komponen tersebut. Komponen apa saja? Ada bola lampu, ada baterai, ada apa lagi? Ada kabel, kan? Ada saklar. Oke. Nah, kamu gambar di sini. Bola lampunya di mana? Ya. Baterainya di mana? Saklarnya di mana? Setelah kamu gambar, nanti baru kamu letakkan. Ya. Kamu letakkan dengan menggunakan ini. Ini ada lakban nih, lakban atau isolasi nih, lakban. Kamu letakkan biar nempelnya jadi kuat. Setelah itu baru kabel listriknya. Ini ada kabel listrik nih. Nih, bapak bagian nanti bapak bagian kabel listrik. Kabel listrik ini kamu potong-potong, kamu sesuaikan jaraknya. Ya, kita 10 atau 15 cm. Disesuaikan dengan gambar yang kalian buat. Ya. Nah, setelah itu baru kamu hubungkan kabel-kabelnya. Jadi bolanya kamu pasang, baterainya kamu pasang dulu, ya. Tempat-tempatnya sekalian kamu letakkan dulu, dan itu baru kabel-kabelnya kamu hubungkan. Paham? Ada pertanyaan? Ya, kalau paham, ada pertanyaan, kita langsung kepada tahap pengerjaan pembuatan rangkaian seri, ya. Oke, ini bapak bagi dulu nih. Bapak bagikan masing-masing nih. Selanjutnya turun gambar nih, gambar dulu. Berarti kalian saat mengamati video tadi, ya. Gambar nih. Nah, di atasnya itu kamu tulis namanya rangkaian listrik seri. Itu dulu. Rangkaian seri, tulis. Di atasnya tulis. Ya, dulu. Ya. Salah. Rangkaian seri. Nanti di sampingnya tulis nama kelompoknya, ya. Ya. Satu. Hah? Rangkaian sendiri. Terus judulnya tulis dulu rangkaian sendiri. Yang di sampingnya nama kelompoknya. Rangkaian nggak banyak. Ya, kelompok 1, ini kelompok 4. Ini kelompok 4 nih.
Nah, jadi ini kelompoknya 23. Ya. Ya. Ini untuk semuanya ini perhatikan. Ini kamu gambar biasanya tetap tempatnya di mana, ya saklarnya di mana, kan? Nanti ada lampu itu ya, lampunya di mana. Nanti setelah kamu gambar, ya, nanti baru menghubungkan nanti dengan kabelnya, ya. Makanya nanti setelah kamu gambar ini, baterainya itu kamu tempat di sini, kamu gambar baterainya apa? Kamu baterai, ya, ya, ini baterainya nanti di sini. Nah, kalau lampunya nanti mana? Kalau lampu mana? Mana? Sini. Nah, ini kalau lampu tuh sini, ya. Nah, saklarnya nanti ada di mana? Sebelah mana? Ke sini, nih. Nanti kamu gambar sebelah sini, nanti bertemu hubungkan. Nah, itu ya, ya. Ini bapak bagikan, setelah kamu gambarnya, bapak bagikan itu alat-alat logistiknya ya, ya. Nah, bapak lain ada masalah mana ini? Sekelas ya. Baterai mana baterai? Bagaimana? Ini. Tentara bola nih? Buat. Ya, nanti kamu hubungkan dulu baterainya di mana sini, sertanya sini. Nanti bolanya kemana? Di sini. Ya, boleh. Ya. Ini. Ya, dua. Nah, itu nanti kalau kamu di sini pakai lapangan nanti bapak bagikan ya. Bapak. Ya. Itu usul ini ya. Nah, jadi nanti ada lakban. Nanti di lakban nih biar bagus, biar dia tidak lagi kemana, biar lekatnya. Nanti bapak bagian kabel, baru kamu ngerjakannya, membuat rangkai jadi. Ya. Jadi dalam membuat rangkai jadi itu lampunya harus hidup. Nanti ini hubungannya kan kabel nih sini. Nah, kabel, nanti ada bolanya kan, nanti ada kabel lagi ke bolanya. Nah, kalau kamu bikin bola sebelah sini. Nah, bolanya udah begini saja, lepas saja bolanya. Kedua. Ya, amna nih. Ya, amna. Oke. Nah, yang ini gimana nih? Ya, kabel ini hubungkan, saya lampu teman lagi. Coba lampu juga. Yang lain gak usah ribut. Yang kelompok lain, ayo masing-masing kelompok saja. Duduk ke masing-masing. Gak usah nganggut teman yang lain. Ya. Katakan, kelompok satu. Mana nih? Buat nih. Ini apa nih? Cepet
Hah? Baterai. Ini lampunya. Lampunya harus 2 buah ya. Harus 2 buah lampunya. 2 buah sejajar, lampunya sejajar Kevin. Lampu sejajar 2. Ya. Ya, harus ada lampunya. Bisa beda-beda. Misalnya lampu satu, misalnya ini lampu nih. Berarti sini juga lampu. Nanti sekelarnya sini, berarti lampu sini. Ini lampu sejajar. Jangan lampu, gelap ini lampu lagi. Ya, harus sejajar lampunya. Jadi kalau di sini lampu, di sini tidak ada lampu. Yang apa nih? Ini apa baterainya? Kecil gak baterai ini? Uang besar nih, agak dibesarkan. Baterai kan ada 2. Jadi tempat baterainya ditaruh sini. Misalnya kalau baterai di sini, mungkin di sini baterainya ya, agak besar baterainya. Nanti di sini sekarang lama-lama sih kalau mau sekolah di sini, lihat kalau di situ. Nanti bola lampunya bisa di sini. Nah, lampunya, bola lampu sejajar, 2 buah saja. Ya, kita pakai bola lampu 2 buah saja. Jadi sejajar bola lampunya. Misalnya bola lampu sini, yang satu di sini. Nanti baru dimasukin ke baterainya. Ya, sama ini. Nanti dari sekelas ini juga dimasukin ke baterai. Nah, dia tinggal diklik. Nah, dihubungkan. Terus kecil gini, ini long nih, ini kecil benar nih. Ya, bah nih, ini kecil benar nih. Nah, jadi besarnya. Jadi bola lampunya mana? Usah kayak yang gambarnya tidak usah kayak bola lampu lah, pokoknya pakai kotak saja lah, ya kan? Ini tempat baterai, ya. Oh di sini saklarnya. Oh di sini bola lampunya. Buat saja, buat tanda-tanda, beri tanda saja ya. Nah, itu nanti bapak bagikan komponennya, baru kamu pasang. Ya. Anak sekalian, masing-masing kelompok udah selesai gambarnya? Gambarnya selesai? Ya, kalau yang belum silakan diselesaikan. Yang sudah akan bapak bagikan komponen listriknya. Oke. Ini ada baterai, bendera putih. Ini ada bola lampunya nih. Lampunya kecil nih, ada bola lampu ini. Ini ada seklar ini, ada cabang ini. Ini ada buah bola lampunya. Jangan dipegang di sini, nanti putus nih. Kamu pegang kaki sini ya. Nah ini ada baterai ini, bola putih. Nih kabelnya nih ya. Kamu udah coba ambilkan. Ini ada pisau dan gunting. Nanti kamu buat sesuai dengan rangkaiannya ya. Jadi kamu tempelkan di sini nih. Satukan terus lagi nempel ya di lokman ini ya. Kalau ini kabelnya itu bukan di kabel. Oke, sudah saya gambarkan. Ini gambar nanti. Ini ada baterainya. Ini salah nih gambar nih, benar nggak? Ini baterai ini lampunya langsung dari sini ke sini, ada lampu sini nih. Nah, ini salah nih. Lampu nih, lampu nih. Nanti nanti ada lampu ya. Oke, ini bapak bagi ini baterai ini buah. Ini ada kabelnya. Ini ada ya, kamu tempel ini. Ini ada 8 tuh. Ya. Ya. Nah ini nanti kerjakan nih. Ini ada pisau, ada guntingnya. Oke ya. Oh di sini lagi. Kan tuh bapak ini dekat sekolah rambutnya. Itu apa kita habis? Kabel aja.
Begini. Apa? Yang itu, begini. Nah, ini. Hidup nih? Ini? Ya, bagus nih. Ya, kelompok 4 hidup lampunya. Udah bagus dah ya. Oke, ini. Hidupkan. Ini. Ini ambil lampu hidup ya. Baik, anakku sekalian, semua kelompok, masing-masing kelompok kalian harus menyelesaikan kerjaan ini, membuat aktivitas ini dalam waktu 15 menit ya. 15 menit. Kerjakan nih. Selama 15 menit kalian kerjakan rangkaian seri ini. Ya. Kan tadi udah menggambar. Setelah gambar selesai, kalian lanjutkan merangkai rangkaian seri. Jadi saya beri waktu 15 menit. Jadi kelompok ini. Ya, ini lagi. Aku nih mau sini aku jangan pada di kan. Itu ada ini, kamu jadi dari sini dulu. Sekarang lampunya hati-hati ini nih. Nih pecah nih nanti. Taruh mana loh? Lampunya. Tangannya nih kotor nih. Cuci. Ya bersihkan ya. Ya. Bukunya tuh kotor tuh. Bersihkan. Ini ya, benar nih. Ini. Maju. Pasang gila. Ayo. Bisa lagi di belakangnya, belakang. Sambungnya lepaskan. Jadi jangan buka. Ya ada. Nadai.
Yuk yang lain ke meja masing-masing, yuk kelompoknya yang udah selesai. Kelompok udah selesai ya, tadi ya. Kasih lah ya. Gimana bisa nyambungnya Pak? Agak panjang sedikit. Kabelnya agak panjang kan? Gilang, agak panjang Gilang. Coba kamu sambungnya juga. Mama. Sekalian masing-masing kelompok yang sudah selesai basic serinya itu tolong dikumpulkan ke depan. Ya, kumpul ke depan. Yang sudah selesai kumpul ke depan. Kumpul ke bapak. Yang sudah selesai. Ya, jadi yang bisa kan? Ya. Oke, selanjutnya silakan kembali ke bangkunya masing-masing, tapi tetap di kelompoknya, ya, tetap di kelompoknya. Akhirnya sekalian, karena kalian sudah selesai mengerjakan lagi titiknya, maka bapak kasih aplaus ya untuk tangan semuanya. Ayo, punya bapak. Nah, selalu bagaimana, ya, tangan ya. Baik, teman-teman sekalian, kalian tadi sudah melaksanakan membuat rakit seri secara sederhana. Bagaimana perasaan kalian? Puas? Ada kendala tadi dalam membuatnya? Ada? Ya, kendala pasti adalah. Tapi kan dengan kita bekerja sama, maka kendala apapun, masalah apapun yang kita hadapi pasti akan bisa kita selesaikan dengan baik. Ya, harapan melalui pembelajaran ini membuat hari ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan suatu berkah dan rahmat dari Allah Taala, ya, dan bermanfaat buat kita semua. Dan kedepannya kalian akan menjadi ilmuwan yang hebat. Tapi Bapak doakan nih, ya. Oke. Bapak rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pelajaran di pelajaran yang kedua pada tema yang sama, juga subtema yang sama. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, kita tutup dengan doa. Bapak mintakan doa. Tadi udah Amira. Nah, sekarang Bapak mintakan kepada anak Gilang untuk memimpin doanya. Tapi kalian tetap di bangku meja masing-masing, ya. Setelah ini baru mejanya dirapikan seperti semula. Paham? Ya, kepada anak Gilang, Bapak silakan. Baiklah teman-teman, menurut agama masing-masing, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada anak Gilang yang sudah memimpin doa sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harapkan nanti setelah pulang sekolah kalian jangan mampir kemana-mana. Pastikan bahwa kalian sudah sampai di rumah. Pastikan ke orang tua kalian sehingga orang tua kalian tidak menjadikan kemana-mana, ya. Bisa nih, bisa pulang ke masing-masing, ya. Dan lagi yang di sana sini, ya. Nah, setelah ini silakan bukunya dikemaskan, yang sampai ada ketinggalan. Sudah semua?
Teruskan. Bapak Hedi, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pulau ini tidak usah ubah ya. Di kena tadi yang selesainya kelompok 4. Jadi Bapak mulai kelompok 4, pulang, nanti lanjutkan dengan kelompok 1, baru kelompok 3 selesai, selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan kelompok 4 dulu yang pulang.